Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan kita pada kesempatan kali ini terambil dari 2 Samuel pasal yang ketiga, ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian. Selama ada peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud, maka Abner makin mendapat pengaruh di antara keluarga Saul. Saul mempunyai gundik yang bernama Rispa. Dia anak perempuan Aya. Berkatalah Isi-Boset kepada Abner, "Mengapa kau hampiri gundik ayahku?" Lalu sangat marahlah Abner karena perkataan Isi-Boset itu. Katanya, "Kepala anjing dari Yehudakah aku? Sampai sekarang aku masih menunjukkan kesetiaanku kepada keluarga Saul ayahmu, kepada saudara-saudaranya dan kepada sahabat-sahabatnya. Dan aku tidak membiarkan engkau jatuh ke tangan Daud. Tapi sekarang engkau menuduh aku berlaku salah dengan seorang perempuan? Kiranya Allah menghukum Abner, bahkan lebih lagi daripada itu, jika tidak kulakukan kepada Daud, seperti yang dijanjikan Tuhan dengan bersumpah kepadanya, yakni memindahkan kerajaan dari keluarga Saul dan mendirikan tahta kerajaan Daud atas Israel dan atas Yehuda dari Dan sampai Berseba." Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tema renungan kita pada kesempatan kali ini yaitu kesombongan yang mematikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah kesombongan itu merujuk pada sikap menghargai diri secara berlebihan, congkak atau ponga. Beberapa contoh mengenai kesombongan dalam Alkitab bisa kita lihat di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-20 ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-19, di mana situ diceritakan mengenai Raja Hizkia. Setelah dia sembuh dari penyakitnya, Hizkia dengan sukacita menunjukkan semua kekayaan istananya, yaitu emas, perak, perbendaharaan, rempah-rempah, minyak, dan senjata kepada perwakilan daripada kerajaan Babel yang sedang datang berkunjung. Tanpa memikirkan resiko masa depan, akhirnya Nabi Yesaya menegur perbuatan itu sebagai bentuk kesombongan dan menubuatkan bahwa Babel akan datang untuk mengangkut semua harta tersebut dan menawan seluruh keturunan Hizkia, meski raja tersebut merasa lega karena hukuman baru akan terjadi setelah kematiannya. Kemudian ada contoh yang lainnya lagi, yaitu Haman. Di dalam kitab Ester pasal ketiga diceritakan, setelah ditinggikan oleh Raja Ahasiweros, Haman memerintahkan penyembahan diri dari semua pelayan raja. Tetapi Mordekai yang merupakan orang Yahudi tetap teguh, tidak mau menyembah Haman. Hal itu memicu amarah Haman yang memandang rendah seluruh kaum Yahudi dengan membuang pur untuk menentukan hari pembunuhan massal bagi orang Yahudi. Haman memperdaya raja untuk mengeluarkan dekret pemusnahan di seluruh kerajaan yang justru menjadi langkah awal daripada kehancurannya sendiri. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari kisah Raja Hizkia dan Haman, kita bisa melihat bahwa kesombongan seringkali muncul dari rasa bangga diri yang terlalu berlebihan atas nikmat atau kedudukan yang pada akhirnya membawa konsekuensi buruk bagi pelakunya. Lalu yang menjadi pertanyaan bagi kita saat ini adalah, bagaimanakah ciri-ciri dari kesombongan menurut 2 Samuel pasal yang ketiga, ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-10. Bapak Ibu Saudara, setelah Saul tewas dalam pertempuran melawan orang Filistin, Daud diurapi sebagai raja atas Yehuda di Hebron. Kita bisa membaca di dalam 2 Samuel pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Sementara Abner, panglima perang Saul, mengurapi Isi-Boset sebagai raja atas 10 suku Israel lainnya di Mahanaim. Perang saudara pun pecah. Dengan keluarga Daud semakin kuat, sementara keluarga Saul semakin melemah. Isi-Boset menuduh Abner berzina dengan Rispa, gundik daripada ayahnya Saul, yang dianggap sebagai upaya merebut tahta. Abner menjadi sangat marah, kemudian dia membelot dan bersekutu dengan Daud, menjanjikan dukungan seluruh Israel untuk menyatukan kerajaan.
Abner mengatur pengembalian Michal, istri pertama Daud, sebagai syarat perjanjian, bertemu dengan Daud di Hebron dan berjanji mengumpulkan para tua-tua Israel untuk mengakui Daud sebagai raja tunggal. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ciri yang pertama mengenai kesombongan yang bisa kita lihat di dalam 2 Samuel pasal yang ketiga, yaitu tidak mau menerima teguran. Ciri kesombongan di dalam 2 Samuel pasal yang ketiga ini bisa kita lihat di dalam ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-8a. Khususnya di situ dikatakan bahwa tidak mau menerima teguran. Terlihat jelas dari respon Abner kepada Isi-Boset. Ketika dia dituduh berzina dengan Rispa, gundik Daud, Abner tidak merefleksikan diri atau mengakui kemungkinan kesalahannya, melainkan langsung tersinggung dan menjadi sangat marah. Ia membela diri dengan menonjolkan semua jasa yang telah dilakukannya bagi keluarga Saul, seolah-olah prestasi itu membuatnya kebal dari kritik apapun. Alih-alih introspeksi, Abner memutar situasi dengan bertanya secara kasar apakah ia diperlakukan seperti anjing, menempatkan dirinya sebagai korban penghinaan daripada pihak yang perlu dikoreksi. Akhirnya, penolakan ini memuncak pada keputusan drastis untuk membelot dan meninggalkan Isi-Boset. Hal itu menunjukkan bahwa orang yang sombong lebih memilih merusak relasi demi menjaga harga diri ketimbang merendahkan hati untuk diperbaiki. Sikap serupa juga tercermin dalam Amsal 15 ayat yang ke-10 yang mengatakan bahwa ada pukulan bagi orang yang menyimpang dari jalan dan siapa membenci teguran akan mati. Orang sombong menolak koreksi karena menganggap diri sudah benar. Sebagaimana Mazmur 10 ayat yang keempat menggambarkan orang fasik dengan membanggakan batang hidungnya tidak mencari Allah. Hal ini menghalangi hubungan dengan Tuhan, mirip seperti Abner yang lebih bergantung pada jasa pribadinya daripada merendahkan hati sehingga dia kehilangan berkat dan berujung kehancuran. Baru yang kedua yang bisa kita lihat ciri kesombongan yaitu merasa diri paling hebat. Ciri kesombongan merasa diri paling hebat kita bisa membacanya di ayat yang ke-8a sampai dengan yang ke-10. Terlihat dari sikap Abner yang membela diri secara berlebihan setelah ditegur oleh Isi-Boset mengenai hubungannya dengan Rispa. Dengan nada yang sangat marah, Abner bersumpah demi Tuhan yang telah menebus nyawa Daud sambil menegaskan bahwa dialah yang telah menjadikan Daud sebagai raja atas Israel dan Yehuda, seolah jasa pribadinya adalah penentu utama kehendak Allah dan kesuksesan Daud. Sikap ini mencerminkan keyakinan bahwa prestasinya lebih besar daripada siapapun juga, sehingga ia berhak menentukan arah politik kerajaan tanpa koreksi dari Raja Isi-Boset. Pola kesombongan serupa juga muncul di dalam Lukas pasal ke-14 ayat yang ke-11 yang menyatakan, sebab setiap orang yang meninggikan diri akan direndahkan, dan setiap orang yang merendahkan diri akan ditinggikan. Abner seperti orang sombong pada umumnya, tidak mau tunduk pada otoritas yang sah, malah menganggap dirinya paling berjasa dan berhak atas kekuasaan, sehingga memutuskan untuk membelot demi membuktikan kehebatannya tersebut. Hal ini sesuai dengan Amsal 16 ayat yang ke-18 yang memperingatkan bahwa kebanggaan mendahului kehancuran dan kesombongan mendahului kejatuhan, sebagaimana Abner akhirnya tewas tidak lama setelahnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ciri-ciri kesombongan Abner di dalam 2 Samuel pasal ketiga ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-10 yaitu dia tidak mau menerima teguran dan merasa diri paling hebat. Jelas bahwa sikap ini menghalangi kerendahan hati, merusak relasi, dan membawa kehancuran sebagaimana ditegaskan di dalam Amsal yang ke-16 ayat yang ke-18 dan Lukas pasal 14 ayat ke-11 dan Ayub 33 ayat 16 sampai 17 mengingatkan bahwa Allah berbicara melalui mimpi atau penglihatan untuk menahan orang yang berperilaku congkak agar tidak melakukan dosa sehingga jiwa mereka tidak binasa. Kesombongan Abner yang menolak teguran daripada Isi-Boset dan menganggap diri penentu nasib Daud justru membutuhkan teguran
semacam itu untuk membuka matanya, namun ia gagal merespon dan berujung kematian yang tragis. Kita bisa membacanya di dalam 2 Samuel pasal yang keempat. Firman ini menekankan bahwa kesombongan menghalangi penyertaan Tuhan yang ingin menyelamatkan, mendorong kita untuk merendahkan diri agar tidak jatuh ke dalam jebakan yang sama. Bapak Saudara, ada eh, kisah mengenai Marilyn Monroe. Dia merupakan seorang artis Hollywood terkenal pada tahun 1950-an. Dia sering dikaitkan dengan kisah tragis mengenai kesombongan yang mematikan. Pada puncak karirnya, ia pernah menyombongkan diri dalam suatu wawancara dan menyatakan dengan sangat angkuh, "Saya sukses total, saya tidak membutuhkan Tuhan lagi." Tidak lama setelah itu, seminggu setelah pernyataan sombongnya itu, Marilyn Monroe ditemukan tewas di apartemennya pada 5 Agustus 1962 akibat overdosis pada usianya yang ke-36. Seperti Abner menolak teguran Isi-Boset dengan marah dan membela jasa pribadinya, sementara Marilyn Monroe menyombongkan kesuksesan Hollywoodnya sehingga mengklaim tidak membutuhkan Tuhan lagi. Sikap angkuh yang mengabaikan koreksi rohani, sama seperti Abner yang mengabaikan otoritas Allah. Abner bersumpah bahwa dialah yang menjadikan Daud raja, seolah prestasinya mengatasi kehendak Allah. Marilyn juga memuji diri sebagai sukses total tanpa Tuhan. Keduanya berujung kehancuran cepat. Abner dibunuh di dalam 2 Samuel pasal keempat. Marilyn overdosis seminggu kemudian. Memperkuat Amsal 16 ayat yang ke-18 bahwa kesombongan mendahului kejatuhan. Sudah dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kesombongan seperti Abner, Hizkia, Haman, hingga Marilyn Monroe telah membuktikan bahwa sikap angkuh, menolak teguran dan merasa diri paling hebat mematikan potensi, relasi, dan bahkan nyawa. Sebagaimana Ayub 33 ayat yang ke-16 sampai 17 memperingatkan, Tuhan menahan orang congkak agar tidak melangkah. Hari ini, mari kita merendahkan hati, menerima koreksi dengan sukacita seperti Daud, dan bergantung penuh kepadanya, karena setiap orang yang meninggikan diri akan direndahkan, tetapi yang merendahkan diri akan ditinggikan. Dengan kerendahan hati, kita akan mengalami penyertaan Tuhan yang menyelamatkan. Amin. Untuk renungan kita pada kesempatan kali ini, kita akan berdoa bersama. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan pada kesempatan kali ini. Terima kasih Tuhan, kami diajarkan supaya kami tidak menjadi sombong atas apa yang sudah Tuhan berikan pada kami. Dan biarlah Tuhan, setiap talenta yang kami miliki, semuanya itu boleh kami gunakan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.